Halo kawan pajak, jumpa lagi di Tax Talk. Saya Adis dan Saya Bangga. ya, dan kita akan ngebahas tentang SPT tahunan, laporan SPT tahunan menggunakan E-filing. Oh, Oke. sebenarnya bukan laporan yang kita bahas, Tapi apa tuh, Ga? tapi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan pelaporan SPT tahunan. Oke, jadi yang pertama yaitu email. Jadi Email. email ini sangat penting ya kawan pajak. Pastikan kalau kawan pajak semua menggunakan email yang aktif, yang bisa dibuka, dan juga email sendiri. Jadi sebelum mendaftar harus menggunakan email yang aktif, bisa dibuka, dan tentunya pastikan bahwa itu milik kawan pajak sendiri. Selanjutnya itu adalah tidak punya bukti potong. Nah, seringkali wajib pajak yang mau melaporkan SPT tahunan datang pada kita itu tidak membawa bukti potong dan malah minta bukti potong ke KPP. Nah, betul. Ya, jadi sebenarnya kawan pajak itu harus membawa bukti potong yang didapatkan dari pemberi kerja atau dari kantornya kawan pajak semua nih untuk mengisi SPT tahunan tersebut. Nah, betul. Jadi kawan pajak ini sebenarnya bisa minta bukti potong itu biasanya di bagian keuangan kantor Bagian masing-masing. keuangan kantor masing-masing. Jadi pastikan dulu ya kawan pajak sudah memegang bukti potongnya kawan pajak sebelum mengisi SPT tahunan. Jadi selanjutnya ada apa lagi, Bangga? Nah, kesalahan yang sering dilakukan berikutnya adalah kawan pajak ini kadang-kadang bingung membedakan penghasilan bruto dan penghasilan neto. Nah, jadi di sini yang sering kali terjadi, kawan pajak ini bingung membedakan antara penghasilan bruto dan penghasilan neto, sehingga Bingung ya. efeknya adalah salah memilih formulir yang digunakan untuk laporan SPT tahunan. Iya, jangan sampai salah ya kawan pajak. Selanjutnya yaitu bukti potong yang tidak diminta oleh kawan pajak apabila kawan pajak sudah pindah. Nah, tempat ini pekerjaannya. sering kali terjadi nih. Jadi kawan pajak yang pindah atau berhenti dari tempat kerja Yang awal. itu wajib minta bukti potong. Jadi nanti ketika bekerja di kantor yang baru bisa membawa bukti potong dari kantor yang lama untuk nanti Dijadikan satu dengan bukti potongnya kawan pajak di kantor yang baru. Jadi Betul. jangan lupa ya kawan pajak kalau misalnya pindah tempat bekerja. Jadi kita tegaskan kembali, bukti potong yang digunakan untuk lapor SPT itu mencakup 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember. Betul. Oke, selanjutnya yaitu tidak atau lupa mengisi daftar pungutan dan potongan pajak. Jadi saat nanti kawan pajak mengisi e-filing di pajak.go.id itu ada beberapa kolom informasi yang harus wajib pajak isi berdasarkan dengan bukti potongnya kawan pajak. Jadi ini juga jangan sampai salah karena di situ mencakup data-data seperti nomor bukti potong, bahkan sampai jumlah Tanggal. pajak yang dipotong ya. Ya, jumlah pajak yang dipotong gitu. Jadi jangan sampai lupa ya. Dan kemudian kesalahan berikutnya ini cukup sering juga terjadi, nggak cuma di Kaltim Tara, mungkin se-Indonesia kali ya. Yaitu tidak mengisi daftar harta dan daftar utang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Betul sekali. Mungkin kawan pajak tuh berpikir kalau misalnya itu tidak penting, atau mungkin kawan pajak di sini tuh banyaknya takut gak kalau misalnya diisi nih ada kolom hartanya nanti dikiranya itu menjadi objek pajak terutang seperti Betul. itu. Atau mungkin karena saking rendah hatinya ya. Iya. Saya nggak mau nulis harta banyak-banyak, saya orangnya rendah hati gitu ya. Tapi itu jangan dilakukan. Jadi Ya. di sini kita harus terbuka, harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kita harus mencantumkan daftar harta dan daftar utang semuanya. Semuanya. Jadi mungkin banyak yang mengira kalau misalnya harta itu berbentuk rumah atau nggak hanya itu ya, kalau misalnya kawan pajak punya tabungan, bahkan Betul. alat elektronik pun itu berupa harta. Iya, ini HP saya aja saya masukkan dalam laporan SPT saya. Iya, betul sekali. Oke. Kemudian selanjutnya ada apa, Dis? Selanjutnya yaitu status kewajiban wajib pajak yang tidak sesuai dengan bukti potongnya kawan pajak. Nah, gimana tuh maksudnya? Jadi maksudnya seperti ini, misalnya contoh teman saya Bangga ini sudah menikah dan anak satu, namun di bukti potongnya itu statusnya menikah dan belum memiliki anak, yaitu K0. Padahal di kondisi sebenarnya Bangga ini sudah memiliki anak satu gitu, Ga.
Nah, jadi seringkali di kejadian itu waktu lapor SPT-nya sudah pakai K1. Iya. Padahal di bukti potongnya masih K0. K0. Jadi yang harus kawan pajak lakukan jika terjadi demikian adalah tetap Mengikuti. laporkan dulu mengikuti di bukti Bukti potong. potongnya, kemudian lapor ke Kantor. kantor untuk update ya, Untuk update data update bahwa data. sekarang statusnya sudah K1, artinya sudah memiliki anak satu anak seperti itu. Jadi jangan salah isi lagi ya. Kalian isi sesuai dengan bukti potong, lalu lapor ke kantornya kalau misalnya kawan pajak sudah ada update akan status berkeluarganya. Betul sekali. Nah, itu tadi beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika laporan SPT tahunan. Nah, tapi gimana nih Dis kalau ada kawan pajak yang masih bingung? Oke, untuk kawan pajak yang masih bingung, jangan sungkan hubungi kita di akun media sosial kita di Twitter, Instagram, dan juga Facebook @pajakkaltimtara. Dan tentunya pantengin terus episode-episode Tech Talk Tech Talk kita. berikutnya, karena bakal banyak yang akan kita bahas selain ini. Aku Adis. Aku bangga. Sampai Sampai jumpa.